Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada Jumat yang penuh berkah ini, di dalam bulan Sya'ban ini, kita bersama-sama di masjid yang dimakmurkan ini, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita jauhkan diri kita dari semua yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui ketakwaan yang kita laksanakan, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan, ketakwaan yang kita laksanakan ini secara tulus ikhlas, maka akan membuka pintu-pintu berkah dari langit maupun dari bumi, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu semua beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih meningkatkan dan menebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan akan
proses perwujudan kehadiran kita, diri kita di muka bumi ini masing-masing yang dulunya tidak ada dan sekarang kita hadir di muka bumi ini yang fana ini. Kehadiran kita di dunia ini bukan karena kebetulan proses alam semata-mata. Kehadiran kita di alam dunia, di bumi ini bukan kehendak kita sendiri semata-mata, bukan juga karena kehendak karena orang tua kita. Kehadiran kita di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Kuasa itu. Oleh karena kita perlu sadar dan kita perlu kenali bahwa kita manusia itu asalnya tidak ada. Lantas kita ada di dunia ini, kemudian nanti kembali tidak ada lagi, lalu kemana? Minal adami tsumal wujud, tsumal adami ba'dal wujud. Hadirin, kehadiran manusia di dunia ini ada maksud dan tujuannya, dan manusia harus menegakkan eksistensi diri sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan tugasnya di muka bumi ini sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Berbakti dan beribadah kepada yang Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai fungsi dan tujuan hidup kita diciptakan Allah di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah. Hidup dan beraktivitas di dunia ini bukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan keinginan kita sesuai dengan nafsu kita, yang terkadang kita tidak sadari. Kita sering lupa bahwa hidup kita akan dibatasi, dan hidup kita ini, segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hidup, semua aktivitas yang kita lakukan ini harus kita niatkan dan dengan cara sedemikian sehingga bernilai ibadah kepada Allah. Apa sesungguhnya ibadah ini? Al-ibadatu ismu jami'u likulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal a'mali batinati wa dhuhir. Ibadah ialah kata yang mengandung arti yang sekupnya amat luas, meliputi tiap-tiap perkataan dan perbuatan batin maupun lahir yang olehnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semua aktivitas kita, pola sikap kita, pola fikir kita, pola laku kita, agar dinilai dan tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka harus disertai dengan adanya niat yang baik dan benar dan cara beribadah yang baik dan benar sesuai tuntunan. Dengan demikian, tidak sia-sia amal perbuatan kita, bahkan bernilai positif dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian itulah bahwa selain ibadah-ibadah yang mahdoh, ibadah ritual, maka ibadah ammah, bermuamalah, juga merupakan suatu ibadah. Segala sesuatu, segala usaha dan pola fikir, pola sikap, pola laku kita yang
kita lakukan sendiri maupun dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan berbangsa bernegara ini ada nilai-nilai ibadah. Kita implementasikan dengan niat ibadah, baik yang ammah maupun yang mahdhur. Dan Allah akan menyaksikan walaupun sekecil apapun perbuatan kita yang baik maupun perbuatan kita yang buruk. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah sekalipun, niscaya ia akan menyaksikan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, ia akan menyaksikannya pula. Hadirin rahimakumullah, agar ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dilaksanakan dengan terpenuhinya kriteria-kriteria sehingga tidak muspro apa yang kita lakukan. Di antaranya kriteria ini adalah ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Arti ikhlas dalam ibadah ini adalah bahwa niat dan pelaksanaan semua ibadah itu hanya semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang diharapkan daripadanya kecuali keridhaan, untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perlulah kiranya kita meluruskan dan menyempurnakan niat kita di dalam ibadah, beraktivitas di dunia ini, baik pada tataran ibadah yang ritual, yang khusus, maupun ibadah ammah, ibadah umum, dengan menghindarkan diri dari sifat-sifat riya. Sebab ibadah yang dilaksanakan dengan campur riya akan membawa akibat buruk. Yang pertama, dengan riya ini akan membatalkan ibadah tersebut, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah-sedekah kamu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti orang-orang yang diberi sedekah, sebagaimana orang-orang yang membelanjakan hartanya karena riya kepada manusia. Yang kedua, perlu kita menghindari riya, karena riya ini juga masuk dalam syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, sesuatu yang paling aku takuti yang akan menimpa kamu ialah syirik yang amat kecil. Ketika ditanya oleh para sahabat, apa syirik yang amat kecil itu ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, yaitu riya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nampaknya kita perlu berhati-hati, perlu waspada mengendalikan diri, perlu meningkatkan ilmu kita, sehingga dalam memasang niat dalam beribadah, melaksanakan ibadah itu agar tidak tercampur riya yang menghilangkan kesempurnaan ibadah tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warda'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.